Ini adalah pinjaman sampai dengan 20 juta tanpa jaminan dan tenornya juga lumayan ya, bisa sampai dengan 12 bulan. Untuk bunganya ini juga bagus ya, karena mulai dari 0,03% saja per harinya ya. Kemudian pinjaman ini juga prosesnya diklaim cepat, tapi ini harus kita buktikan ya. Dan yang paling penting teman-teman ya, bahwa pinjaman ini informasinya terjaga, keamanannya terjaga karena sudah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Nah, langsung saja ya kita cek di OJK beneran ada atau tidak ya. Dan ini adalah edaran OJK yang paling terbaru saat video ini dibuat ya, yaitu tanggal 12 Juli tahun 2024. Nama pinjaman ini kita cek masih ada atau tidak, dan ternyata masih ada ya, nomor 95, namanya adalah aplikasi Samir ya. Nah, ini pernah terdaftar sejak tahun 2021 sampai sekarang 2024 masih ada, artinya dia selalu mengikuti ketentuan aturan yang ada di OJK. Untuk bunganya juga tidak bisa terlalu tinggi ya, karena diatur oleh OJK. Kemudian untuk cara-cara menagih juga sama, mengikuti aturan yang ada di OJK. Tidak ada yang namanya mengancam, mengintimidasi, apalagi menyebarkan data. Oke, yang tertarik silahkan lanjutkan ya. Kita buka Playstore ya, tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Langsung saja install, namanya Samir Strip Pinjaman Online Loans ya, dari PT Sahabat Mikro Fintech. Oke, silahkan install, kemudian nanti teman-teman buka. Tampilan awalnya seperti ini, ada beberapa izin, silahkan teman-teman klik setuju saja. Dan kemudian ini adalah limitnya ya, saya ulang lagi, limitnya sampai dengan 20 juta ya, dan hanya ada 3 langkah untuk mengajukan. Oke, langsung saja kita klik yang ajukan sekarang, dan kemudian pertama kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Pastikan nomor handphonenya ini yang aktif dipakai sehari-hari ya, karena ini yang akan dinilai untuk mendapatkan limitnya nanti berapa ya. Oke, silahkan masukkan, kemudian klik konfirmasi, dan setelah itu juga teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirim ke nomor handphone yang tadi kita masukkan. Silahkan masukkan 6 digit di sini. Oh ya, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa video ini bukanlah endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman ya. Ini hanya sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di aplikasi Samir. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan teman-teman. Setelah itu teman-teman juga diminta untuk foto KTP bagian depan ya. Silakan di foto bagian depan, pastikan terlihat jelas foto dan juga tulisannya ya. Kemudian tidak silo, kemudian juga tidak buram ya. Dan pastikan nanti sesuai bingkai yang ada. Wajib KTP asli, bukan fotokopi, bukan scan ya. Dan juga silakan isikan data-data yang ada di bawahnya ya, nama, nomor KTP, jenis kelamin ya. Dan juga nanti ada foto diri. Silakan teman-teman foto diri ya. Pastikan untuk foto yang jelas ya, kemudian tidak ada yang menutupi wajah seperti masker, kacamata, ataupun topi ya. Dan juga menggunakan pakaian yang pantas ya. Oke, silakan teman-teman lakukan fotonya, pastikan di tempat yang terang ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti ada isian tambahan, mulai dari agama, tempat tanggal lahir ya, kemudian kepemilikan tinggal ya, informasi wilayah, alamat, kode pos, dan lain-lain. Silakan teman-teman scroll ke bawah sampai nanti juga ada informasi pekerjaan ya. Pekerjaannya silahkan dipilih, bidang pekerjaannya dipilih, lama pekerjaannya juga silahkan dipilih ya. Jabatannya diisi, nama perusahaan, nomor telepon, informasi wilayah, dan juga alamat lengkapnya. Silahkan diisi semuanya ya. Dan di sini juga ini yang menentukan limitnya berapa ya untuk informasi pekerjaan ini. Kemudian teman-teman juga diminta untuk memasukkan kontak darurat. Ada 2 yang harus diisi ya. Pilih hubungannya apa, kemudian namanya siapa, dan juga nomor teleponnya. Silahkan diisi kedua-duanya, dan teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena Samir ini tidak boleh menagih ke kontak darurat, hanya untuk konfirmasi saja, tapi bukan untuk menagih ya. Silahkan isi dan klik lanjutkan. Dan setelah itu untuk tahap kelima adalah teman-teman diminta untuk memasukkan rekening bank, rekening yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman dari aplikasi Samir ini. Silahkan masukkan nama banknya apa, kemudian nomor rekeningnya, dan juga silakan nama akunnya siapa ya. Pastikan ini adalah rekening kita. Karena apa? Karena tidak bisa cair ke rekening orang lain, hanya bisa cair ke rekening kita sendiri ya. Jadi tidak akan ada yang namanya disalahgunakan oleh orang lain ya. Oke, silakan isi dan klik konfirmasi. Kemudian ini ada proses ya. Silakan teman-teman lakukan foto selfie di sini ya. Maaf, verifikasi wajah ya. Nah, pastikan teman-teman nanti ikuti instruksi yang ada ya. Di cahaya yang terang, internetnya juga wajib lancar ya. Oke, silakan kalau sudah siap langsung klik lanjut saja. Dan teman-teman di sini ada proses evaluasi ya. Ini akan diverifikasi dulu. Teman-teman silahkan tunggu saja. Dan selanjutnya ada proses evaluasi ya. Ini proses evaluasi dari apa yang sudah kita isi di depan tadi ya. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan limitnya. Dan contoh di simulasi ini ada limit pertama 400.000 saja ya ternyata ya. Dan durasinya 28 hari. Nah, di bawahnya teman-teman ya, ini ada jumlah diterimanya berapa, suku bunga, dan juga total tagihannya ya. Dan teman-teman di sini
perlu perhatikan ya, perlu sangat bijak ya. Kalau teman-teman mampu untuk membayarnya silahkan ajukan. Tetapi kalau ternyata berat, dirasa tidak mampu, silahkan skip. Jangan coba pinjam-pinjam di aplikasi pinjaman online seperti semacam ini ya. Silahkan langsung di skip saja. Termasuk kalau memang untuk kebutuhan yang tidak penting, silahkan jangan lakukan ya, agar tidak menyusahkan kehidupan kita selanjutnya. Tapi kalau memang untuk yang produktif ataupun memang sangat darurat dan memang kita mampu, silahkan boleh diklik lanjutkan ya. Jadi wajib banget untuk bijaksana dalam mengajukan pinjaman ya. Oke, setelah itu teman-teman nanti ada proses ya, ada notifikasi pengajuan sedang dalam analisa ya. Nah ini teman-teman silahkan setelah itu cek berkala saja di rekening ataupun di aplikasi ini. Harusnya tidak lama, tidak sampai 1 kali 24 jam sudah masuk ke rekening kita. Oke, jadi caranya adalah seperti itu untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Samir. Teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaan, boleh silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Termasuk teman-teman mungkin ada yang sharing ya, pernah minjem di sini selalu gagal, tidak pernah berhasil mungkin ya. Ada juga mungkin yang pernah berhasil berkali-kali, ada yang merasa terbantu, ada yang kecewa juga mungkin dengan aplikasi ini. Boleh silahkan tulis saja di kolom komentar apapun itu, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.